Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala. A'udzu billahi minasy wallati ya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan yazdadu iman walillahi jududus samawati wal langit-langit wa kana Allahu aliman bab yang membicarakan tentang akhlak. Kita sudah bicarakan caranya adalah dengan yang nomor dua sudah bagaimana waktu kita kali kita bagaimana sekarang kita bicarakan tentang ada beberapa hal kita tanyakan kenapa tenang itu menjadi bagian dari akhlak di mana kehebatan kehebatan orang yang bisa pertanyaan yang memangnya orang bisa tenang itu dari diri sendiri atau karunia Allah. Pertanyaan ikutannya, lalu ketenangan itu posisinya ada di mana? Apa ketenangan itu ada di lisan kita atau di perilaku kita atau di mana ketenangan? Kemudian pertanyaan kita, apa yang bisa kita kalau ketenangan itu sekarang baik itu apa yang dirahmati Allah saking hebatnya ketenangan sampai-sampai orang mau masuk yang dipanggil adalah bukan jiwa-jiwa yang ya ayuhan nafsu wahai yang dipanggil di situ adalah jiwa-jiwa yang bukan jiwa-jiwa yang kalau anak tidak segera suaminya tidak datang-datang ada omongan sedikit saja sudah ada berita yang kurang menggembirakan sedikit saja artinya bahwa jiwanya sedang
jiwanya sedang tidak. Padahal untuk masuk surga itu yang dipanggil bukan jiwa-jiwa yang gelisah, itu jiwa-jiwa yang artinya menata diri kita itu menjadi perkara. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, baru irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah jiwa-jiwa yang tenang kepada Tuhan dengan kondisi ridho, dengan kondisi suka dan diri. Lalu dikatakan fathuli fi ibadi, campurlah, bersamalah, masuk dengan hamba. Fathulil jannati, surga itu. Untuk membahasnya kita bicarakan kisahnya adalah kisah As-Sajjati an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai. Bukankah Ibnu Abbas itu seorang? Jawabnya. Tetapi kenapa di akhir doanya dikatakan semoga Allah meridhai kedua orang diri, lalu didoakan semoga meridhai kedua. Apa jawabannya? Itulah letak kemuliaan para sahabat. Ketika namanya disebut, lalu doa keluar dari lisan. Sama seperti Ibnu Abbas. Namanya adalah Abdullah. Bapaknya adalah Abbas, itu adalah paman Rasul SAW. Karena bapaknya dan anaknya sama-sama menjadi sahabat Rasul SAW, maka disebutlah dia radhiyallahu. Allah meridhai keduanya siapa? Abdullah dan sekaligus itu yang membedakan antara sahabat dengan kita. Kalau sahabat disebut namanya, yang muncul dari lisan orang. Coba kalau di antara kita, kalau nama kita disebut, beraneka. Bahkan orang yang dipuja-puja pun, ketika disebut namanya, lalu orang memberikan doa. Luar biasa. Radhiyallahu anhu, maka dia mengatakan, Allah Rasulullah SAW, Rasul SAW kepada As-Sajja bin. Apa kata Rasul SAW? Dia ini ternyata mendapat pujian dari Rasul SAW. Kata Rasul, innafik, sesungguhnya di dalam dirimu. Dirimu siapa? As-Sajji al-Qais, Abdul Qais. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, innafik, sesungguhnya di dalam dirimu itu. Oslatain, ada dua hal. Yubihumallahu, yang Allah mencintai kedua. Ada dua hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang ada di dalam as-sajji. Dua hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu al-hilmu wal-an. Yaitu apa? Sabar dan tenang ini ternyata menjadi pujian tersendiri. Kepada as-sajji yang memuji adalah Rasulullah.
betapa orang itu dengan dua hal itu, yaitu sabar dan sabrun, dengan kesabaran. Innallaha ma'as, Allah bersama dengan orang-orang yang sabrun. Sabar itu indah. Lawannya, berarti kalau sabar itu adalah baik, sabar itu adalah indah, yang tergesa-gesa, berarti ya kurang indah. Al-hilmu wal ana, yaitu sabar dan sabar artinya mengendalikan diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang lain, orang sukses salah satu indikasinya adalah ya ayyuhalladzina amanusbiru washabiru warabitu wattaqullaha. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan warabitu, dan bersiap-siagalah dan bertakwalah kepada Allah. Allahum menjadi orang-orang yang salah satu ciri itu adalah kemarin ada seorang perihal anak semacam wayang ini. Kalau dikatakan anak itu bisa dibuka wayangnya wayang kulit. Karena kalau wayang kulit matanya kecuali buto. Kayak wayang wong. Apa katanya? Dia ini punya satu-satunya anak. Bapaknya sudah meninggal. Anaknya ini sehingga dia ini diterima di salah satu perguruan tinggi bergengsi di apa yang terjadi? Ternyata dengan hal kecerdasan yang luar biasa itu, dengan bekal fasilitas yang diberikan oleh ibu, ternyata sampai hari ini belum membuat. Sampai-sampai dia ini dikabarkan mau dikeluarin dari karena jatah studinya. Pertanyaannya, apakah dia ini tidak mampu menyelesaikan? Jawabannya, nilainya itu. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Apakah dia ini dalam waktunya belum selesai? Ya, tidak selesai-selesai dia ini. Bahkan penelitian sudah dilakukan, tinggal satu kegiatan yang harus dilakukan. Ya, harus praktek apa, membuat alat apa. Itu yang harus dilakukan oleh. Apakah dia ini tidak mampu untuk membuat alat? Jawabannya, finansialnya mampu, karena ibunya saya mampu karena dia.
dia ini tersinggung. Karena tersinggung dengan dosen pembimbingnya itu lalu membuat alat itu tinggal. Lalu dia pulang. Setelah pulang apa? Suruh kembali tidak. Artinya apa? Kan itu tidak menjadikan. Masih ada perlu penopang yang lain di antaranya. Andai kata dia mau sabar, wong ngomong apa dirungokno, tidak perlu dia ambil tergesa-gesa ngambil kesimpulan. Nyatanya dengan ketidaksabaran itu dia menjadi bagaimana dengan kita? Apakah sabar itu juga ada pada diri kita? Apakah tenang bersikap itu ada pada kita? Direnungkan oleh kita. Kenapa kita sering bicara ini? Kenapa kita ini sering bicara ini salah-salah? Jawabannya apa? Bahkan kalau kita mau berpikir ke belakang, golongannya Pak Handiono tahun 70. Kalau ujian skripsi ditanyakan oleh dosen, apa judulnya? Itu dia akan lupa. Padahal judulnya ditulis tangan sendiri. Kenapa kira-kira kok lupa dia? Jawabannya gak tenang. Karena gak tenang maka mestinya dia bisa. As-Sajdi dia adalah delegasi Bani Al-Qais. As-Sajdi dia adalah Bani Al-Qais. Ketika delegasi itu datang ke Madinah, apa yang terdapat pada As-Sajdi sehingga dia itu mendapat pujian dari Rasul SAW? Ternyata dia ini orangnya santun. Dia ternyata orangnya tenang. Jadi sikap santun, sikap tenang itu menjadi pujian tersendiri. Apa indikasinya? Ketika Bani Qais, delegasi Bani Abdul Qais itu datang ke Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah SAW, mereka bergegas untuk bisa bersalaman dengan Nabi, bisa berpelukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat itu berebut ngacungke, berebut supaya segera berpelukan dengan Rasul. Tetapi As-Sajdi Abdul Qais itu justru tidak. Dia ini justru diam, tidak ikut berebut. Dia ini tetap berpakaian rapi, menjaga penampilan. Dia ini tetap duduk sopan, menunggu giliran. Itu yang dilakukan oleh As-Sajdi Abdul Qais. Jadi tidak berebut untuk bersalaman, tidak berebut untuk berpelukan, tapi dia justru tetap menjaga kerapian. Justru dia santun, justru dia duduk untuk menunggu. Dari dua perilaku, mana yang ternyata yang tetap rapi, yang sanggup menunggu giliran, yang rebutan itu ternyata yang kurang. Bagaimana Pak Ustaz kalau ada selegram datang, rebutan. Untuk apa? Foto bersama. Foto bersama rebutannya itu saja sudah kurang terpuji. Lalu foto bersama. Setelah foto bersama, karena yang diajak foto itu selebgram, selebritis, foto bareng atau dengan orang cantik.
Lalu apa yang terjadi? Fotonya diposting di mana? Fotonya dijadikan status. Orang lain lihat foto itu terus ya. Jawabannya, lalu dipuji oleh Rasulullah SAW dengan dua hal tadi, yaitu al-hilmu wal ana. Sabar dan ketenangannya menjadi pujian tersendiri dari Rasul. Kenapa kok bisa dipuji? Karena ketika dia ini ada hilm, ada retak kesabaran kesantunannya, ternyata orang yang berperilaku santun itu mencerminkan bahwa akalnya sehat. Orang yang berakal sehat bahwa kesantunan itu juga mencerminkan keramahan. Bahwa kesantunan itu juga mencerminkan ada sikap. Berarti kalau gitu, ketika As-Sajdi Abdul Qais, dia ini bersikap santun, dia mencerminkan bahwa akalnya. Yang rebutan tadi bagaimana? Rebutan apa? Rebutan foto. Cuma foto. Apalagi kalau bagian. Ya, ada orang membagi nasi. Apa? Pembagian nasi. Itu mobilnya dibuka, harian tuh. Yang berbeda. Ya. Tidak menimbulkan, mencerminkan keramahan, tidak mencerminkan kasih sayang. Kenapa? Dia pasti tidak peduli kepada baik. Dia ini orangnya tenang. Dia ini wal anak. Apa gambaran ketenangan di situ? Dia tenang, orang tenang itu mencerminkan kesabaran. Jadi ketika As-Sajdi itu dia ini tenang, itu menggambarkan bahwa dia ini sabar. Orangnya sabar. Ya, nanti dilihat ya. Kita ini termasuk orang yang tenang. Kalau dia ini sering gelisah, biasanya orangnya tidak pati sabar. Itu ternyata sifat kurang istimewa. Orang yang tenang itu gambaran dari Rasulullah SAW. Orang yang punya pertimbangan. Jadi orang kalau tenang itu memberikan satu pertimbangan. Berbeda dengan orang beda dengan orang tergesa-gesa. Ada sedikit aja udah reaksi. Ternyata ketenangan itu menunjukkan bijaksana. Jadi ketika dia tenang, lalu dia digambarkan seperti orang yang Bapak yang dirahmati Allah. Bagaimana supaya kita menjadi orang? Bagaimana kita itu menjadi orang yang sabar? Bagaimana kita menjadi orang yang matang dalam mengambil keputusan? Jawabannya ada ketenangan pada diri kita itu yang menjadi. Pertanyaan yang muncul adalah, memangnya ketenangan itu ada di mana? Untuk menjawab ketenangan itu ada di mana, itu yang paling tepat adalah dikonsultasikan kepada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala kasih informasi pada kita. Walladzi anzala sakinata.
Walladzi dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anzala dia menurunkan. Apa menurunkan? Menurunkan di mana fi qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Hati-hati. Qulubil mu'minin itu frasa. Itu adalah idhofah. Di dalam hati, tapi hatinya orang-orang yang beriman. Hatinya orang-orang yang beriman, bukan sembarang hati. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan itu hatinya orang-orang kafir? Ya, Quran mengatakan fi qulubil mu'min. Di dalam hatinya orang-orang yang beriman, bukan fi qulubil kafir. Tapi di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Tidak pula dikatakan fi qulubil munafik. Hatinya orang-orang yang berarti kalau begitu hati dan iman, karena memang iman itu letaknya ada di dalam hati. Mengelola hati, itu menjadi perkara penting. Bagaimana hati kita terkelola? Bagaimana hati kita ini dinaungi rasa ketenangan? Tenangnya itu ada di dalam. Ketika ada informasi datang kepada kita, pertama kali bisa saja informasi itu datang kepada kita melalui mata. Tetapi bisa juga informasi itu datang melalui telinga. Setelah melalui mata, melalui telinga, kemana larinya? Setelah ke pemikiran kita, lalu ditimbang-timbang, dipikir untuk diputuskan. Siapa yang akan memutuskan? Walaupun sudah ketemu caranya, tetapi hati tidak memutuskan, maka cara tinggal. Tidak pernah menjadi pelaksanaan dari apa yang menjadi. Oleh karenanya maka keputusan terakhir adalah dalam pertanyaan itu sudah terjawab. Di mana letak ketenangan? Jawabannya di dalam hati orang-orang yang jawabannya. Yang berikutnya, kalau hati itu, ketenangan itu ada di dalam hati orang-orang yang beriman, lalu apakah konstan? Apakah dia ini tetap di dalam hati itu? Tidak. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Bertambahnya iman itu adalah bita'ah. Berkurangnya iman itu bil maksiat. Kalau iman kita sedang bertambah, ketaatan kita luar biasa. Tetapi kalau kita sedang bermaksiat, itu akan menggoda iman. Semakin orang sering bermaksiat, maka imannya sering. Lama-lama imannya akan menjadi. Bagaimana Pak Ustadz dengan banyaknya? Sekarang ini kalau kita membawa handphone, kita ini bisa melihat apa saja. Mau melihat orang Rusia, mau lihat orang Amerika, mau lihat orang Korea. Kalau itu diterus-teruskan, itu resikonya akan merusak hati. Dan itu akan mengikis. Bagaimana Pak Ustadz kalau yang dilihat apa drakor itu? Yang bisa menjawab. Kalau Pak Sotik kan tidak jawab. Artinya Pak Sotik tidak lihat. Ya, itu baik-baik saja. Tetapi kalau sering dilihat, lama-lama, yang kus itu akan terjadi. Yazid, yang kus.
bertambah dan berkurang. Mana yang lebih menarik? Punya handphone yang dilihat adalah ngaji. Qurannya dilihat di situ. Dan melihat drakor. Rekomendasinya ya Quran. Yang dilihat itu menjadi pemandangan yang menarik masuk. Begitu kita melihat sesuatu, lalu otak kita ini ngirimnya ke hati kita untuk diputuskan. Kenapa banyak terjadi kekerasan? Rupanya melihat film yang tidak berbeda. Kalau ngomong film berbeda, ya nanti ditembak. Ya, bahkan Rasul SAW itu mengatakan innal imana, sesungguhnya iman itu la yakhlaqu fi jawfi, bahwa iman itu bisa jadi dia ini hancur. Iman yang ada pada diri kita itu bisa hancur. Yang menghancurkan adalah maksiat. Sering melihat maksiat itu bisa menghancurkan iman. Ya, tapi gimana? Ada sesuatu itu maksiat. Kalau kita lihat iman kita bisa hancur. Kalau tidak kita lihat pemandangan, jawabannya apa? Ya. Kama yakhlaqu. Bagaimana hancurnya ashabul, sebagaimana hancurnya pakaian yang sudah. Oleh karenanya maka iman itu bisa menjadi usang. Hadis ini bercerita bahwa iman kita bisa jadi usang. Di samping hadis yang pertama bercerita bahwa iman itu bisa bertambah dan dua hal. Iman itu bisa berkurang, iman itu bisa usang. Bagaimana supaya kita ini memperoleh iman yang kokoh? Iman kita tidak usang dan tidak berkurang. Jawabannya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ada pembaharuan. Doa pada Allah, ya Allah. Mohon ya Allah, iman saya ini diperbarui. Iman yang ada di mana? Iman yang ada di dalam. Kalau sudah berusaha tetapi belum berdoa, berdoa dulu. Tapi kalau sudah berusaha dan berdoa, ternyata imannya tetap biasa-biasa saja, kayaknya perlu langkah berikutnya. Apa itu? Minta ganti. Contoh perilaku tenang. Contoh perilaku tenang. Ini sering terjadi. Ketika sholat tadi, pertama ini tadi, diimami oleh pertama kali sholat itu satu baris, kemudian ada beberapa orang. Ternyata banyak yang terlambat untuk menunaikan. Bagaimana orang yang imannya kuat? Bagaimana orang yang imannya sudah tertata? Bagaimana orang yang tenang di dalam menghadiri sholat? Kata Nabi, Famsu ila sholah, datangilah sholat, alaikum atas kalian bisakinah, dengan ketenangan. Artinya yang datang terlambat tadi, itu mendatangi di tempat sholat untuk sholat bareng. Tetap dalam kondisi jiwa yang tidak usah bergesa-gesa. Kenapa? Tenang itu menjadi akhlak terpuji. Lalu kita bisa lihat, apakah tadi orang-orang lari-lari sehingga sandalnya merobek. Lalu tergosok-gosok, desek-desek koncone.
ciri-ciri imannya tidak seberapa. Ketenangannya. Padahal rekomendasi Rasulullah SAW mengatakan famsu ila shalah alaikum bisakinah. Datangilah oleh kamu sekalian ke dalam tempat sholat itu dengan penuh ketenangan. Apa yang kita dapati, kita ikuti. Apa yang belum kita dapati, ya kita sempurnakan. Jadi disempurnakan. Disempurnakan apa yang kita. Bagaimana Pak Ustadz kalau yang kita dapati nanti kan dapatnya cuma ujung-ujung. Terus, kalau dapat ujung-ujung kan tidak sempurna. Kalau pengen sempurna. Apa? Bahkan memasuki surga pun harus dengan baik. Lalu bagaimana usaha kita? Ketika As-Sajji Abdul Qais ditanya bahwa ketenangan yang ada di dalam hati itu dari dirimu atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata jawabannya As-Sajji Abdul Qais mengatakan minallah. Yang memberi ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Dia yang menurunkan ketenangan itu dalam hati orang yang, maka kita dapat poinnya bahwa orang itu menjadi tenang atau tidak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terjawab, menjadi jawaban kita bahwa Allah lah yang menjadikan seseorang itu tenang atau orang itu gelisah. Orang itu tenang atau orang itu tergesa-gesa, kuncinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita usahakan kepada Allah? Apa yang kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan balasan kepada kita berupa ketenangan di dalam hati kita. Yang pertama ternyata kita disuruh banyak alladzina amanu, orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati-hati mereka menjadi tenang. Mereka menjadi tenang bidzikrillah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir. Poin yang pertama bahwa orang yang berhati tenang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu caranya orang itu rajin berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul. Ingatlah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati kalian menjadi zakara yadzkuru bahwa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berzikir itu cuma membaca kalimat-kalimat Allah? Misalkan membaca subhanallah, misalkan membaca alhamdulillah, misalkan membaca Allahu Akbar. Apa cuma itu? Jawabnya tidak. Bahkan sholat itu bagian dari zikir. As-sholah. Sholat itu bagian dari zikir. Aqimis sholah zikir. Tegakkanlah sholat lidzikri, untuk berzikir pada Allah Subhanahu. Ketika orang itu melakukan sholat, artinya orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu. Itulah Rasulullah SAW ketika ada masalah, lalu dia Rasul selalu ngambil wudhu, lalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan. Jadi kalau gelisah, sedang susah, sedang ada masalah, itu kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, itu penyelesaiannya lewat penyelesaiannya lewat salat, ambil wudhu, berwudhu, jadi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berzikirlah dengan berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Toha merekomendasikan ini salat, tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Bagaimana Pak Ustaz kan sudah salat? Nah, salat Isya. Yang mulai kan ya boleh. Salat malam. Salat-salat yang lain, salat-salat mutlak kan banyak salat yang dilakukan oleh. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan harus ngambil Quran? Apa bagian dari zikir? Iya. Ketika kita membaca Al-Quran, lalu Al-Quran itu kita baca, kita pikirkan apa yang direkomendasikan di situ, itu menjadi bagian satu contoh. Ada sesuatu yang tidak mengenakkan pada kita. Sehingga hati kita ini tergelisah. Karena hati kita ini gelisah, maka mau tidur pun tidak nyenyak. Ambil Quran ngaji. Wa asa. Wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an. Wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam. Boleh jadi kalian membenci padahal sesuatu yang kamu benci itu lebih baik bagi kamu. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu yang kalian cintai itu adalah buruk untuk kalian. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui wa antum ayat Quran. Ketika membaca itu kita bisa terperangah. Dia senang sekali menyalakan api. Senangannya menyalakan api. Kemana-mana mesti membawa korek api. Kenapa? Karena dia sering menghisap. Dia ini sering merokok. Saya bilang, hebat sampean ini kan. Saya bilang Pak Kiai deh. Hebat sampai ini. Apa Ustaz? Sudah deh pokoknya hebat. Ya masuk. Iya sampai ini hebat. Yang dimakan saja. Begitu. Dia ini tiap pagi makanannya api dan kopi. Tiap pagi itu ada kopi terus minum makan api. Kan hebat. Lalu satu saat karena Allah Subhanahu wa taala dadanya sesak. Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilarikan ke rumah sakit apa? Dia harus beristirahat. Lalu ketemu, saya bilang, berapa hari di rumah? Mana lebih enak di rumah dan di rumah sakit? Apa? Tidak bisa menyalakan. Sukanya kecintaannya menyalakan api itu luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Dicegah tidak bisa. Tidak bisa dia. Begitu sudah dia sembuh, dikirim pulang di rumah. Dijaga dengan anak-anaknya. Ngumpet dia ini. Ngumpet, lalu rokok lagi. Karena dia kesenangannya, memang itu senang. Begitu lengah yang jaga itu, menyalakan api. Apa yang terjadi? Sesak lagi dia ini. Lalu saya bilang, lo katanya ke rumah sakit lagi. Ya apa, enak. Apa di sini rasanya. Apa katanya? Paru-paru saya. Apa katanya rokok? Ya apa lah rokoknya berhenti. Itu yang saya tidak suka. Kan kalau berhenti, insya Allah dikasih. Kalau berhenti nanti dikasih sehat. Bagaimana kalau tidak berhenti dan sehat? Saya bilang ya karep. Ya wis terus ae wis. Kok lek diterusno, mari ngono di ke rumah sakit lagi. Ojo nyeluk-nyeluk aku ya, aku enggak mau nyambung. Saya bilang, soalnya sampean kiai tampil. Tahu hati.
Artinya apa? Kecintaan yang dia cintai itu ternyata syarrun lahu. Jelek bagi dia. Padahal dia cinta. Apa yang kita cintai itu belum tentu baik pada, dan apa yang kita benci itu belum tentu jelek untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang kita benci itu justru membawa kebaikan. Nah, kalau begitu kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berikutnya. Apa yang kita lakukan kalau kita ini mau hati kita tenang? Jawabannya bergabung di dalam perkumpulan. Masuk di dalam jamaah. Cirinya begitu. Caranya apa? Berjamaah kita. Bergabung dia. Bergabung di dalam perkumpulan. Perkumpulan yang bagaimana? Apa geng-geng itu? Jawabannya tidak. Perkumpulan tentang zikr. Perkumpulan yang mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mesti kita masuk. Coba bayangkan, kalau kita sudah masuk di sini, kumpul dengan orang-orang ini, terus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Konconnya itu semakna. Konconnya itu serasa oleh kita. Lalu yang dibicarakan adalah sesuatu yang menenangkan hati. Coba kalau di luar sana. Tapi kan bisa sih. Ketika di kafe minum-minum, lalu kita sing-song. Bisa lupa sejenak, pulang. Pastikan. Yang kita lakukan adalah kita berkumpul. Kalau kita berkumpul kayak gini nih, ini namanya perkumpulan dalam rangka zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya ada ketenangan pada diri kita. Dampaknya hati kita menjadi kuat. Dampaknya keimanan kita menjadi bertambah. Min qaum yadzkurunallaha. Tidaklah satu kaum berkumpul-kumpul lalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa kecuali malaikat itu datang lalu mengitari orang-orang yang berkumpul itu. Jadi kalau kita berkumpul kayak gini, malaikat itu ada di pinggir-pinggir kita, itu datang katanya di sini. Bersama dengan kita. Kita siapa? Orang-orang yang menghadiri jamaah-jamaah dalam rangka zikir. Malaikat bersama dengan kita. Kalau kita tidak tahu, kalau malaikat itu berjubel-jubel juga ada. Tetapi kalau Rasul itu ada malaikat itu tahu. Ketika Rasul di Madinah itu, lalu ada seorang datang. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Apa itu hari kiamat? Jawab oleh Rasul. Setelah selesai dijawab, Rasul mengatakan, Allah dan Rasulnya itu mana? Itu artinya Rasul SAW bahwa dia ini adalah malaikat. Kita kan tidak tahu. Ya, modal iman kita. Pas malaikat datang, imannya pas nggak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim malaikat di sini. Kirim malaikat di tengah-tengah kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Lalu kayak gini ini, setelah dikirim malaikat mengelilingi kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan rahmat. Itu meliputi orang yang. Lalu yang ketiga, wa anzalat alaihimul sakinah, dan diturunkan atas mereka yang berupa. Apa poinnya? Kalau benar kita ingin mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang dipuji oleh Rasulullah SAW,
akhlak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan memasuki surga, yaitu akhlak yang ada dua haji. Jamaah yang mana? Yang mana saja yang kita suka. Yang suka di mana? Suka itu kan kesukaan orang itu beda-beda. Apalagi kalau kajian itu berkaitan dengan sebetulnya yang diomongkan sama-sama saja. Tapi karena yang ngomong berbeda, itu rasanya juga berbeda. Seperti orang membuat bumbunya sama, rasanya karena nguleknya berbeda waktunya. Ketenangan. Nomor berikutnya apa yang terjadi? Melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, jangan lupa baca Quran. Baca Quran itu bagaimana Pak Ustaz? Baca Quran itu yang betul disuarakan. Yang betul disuarakan, dibunyikan. Kenapa? Karena bunyinya itu akan masuk ke telinga kita. Setelah masuk ke telinga kita akan berpengaruh kepada ketenangan. Membaca Quran dengan cara dibunyikan. Semakin indah bunyinya, itu semakin indah yang masuk ke dalam. Bagaimana kalau bacanya dibatin? Bacanya dibatin. Dibatin, pokok dibatin dengan kita ini pengen ketenangan. Oleh karena itu membaca Quran dibunyikan. Bagaimana kalau orangnya keberbekan? Begitu ngaji Quran disuarakan, kanan kirinya telinganya tidak enak. Keberbekan itu apa namanya? Bisik. Bising. Bagaimana kalau membacanya dibunyikan lalu kanan kirinya merasa bising, merasa terganggu? Jawabannya, ya kalau dibacakan Quran dia merasa terganggu, besok didatakan kan menjadi lucu. Kalau dibacakan Quran yang berpahala, mendengar saja itu dapat pahala, itu menjadi terganggu. Tapi sonhor yang sanggup menurunkan genteng tanpa dipanjat. Yang ketiga adalah membaca Quran dengan cara seperti kayak di sini di hadis ini diceritakan yang dibaca adalah ketika dibacakan surat Kahfi lalu ada naungan datang. Itu namanya sakit. Ketika ngaji Quran itu lalu kita ini menjadi kayak dinaungi, ada sesuatu yang menggumpal di atas kita. Itu namanya sakit. Dan itu akan terjadi. Kalau sampai kita tidak merasakan itu ketika kita membaca ayat-ayat suci malam hari, coba nanti besok malam di rumah itu dibaca Quran. Nanti kan seperti ada sesuatu di atas kita, menyelimuti kita itu. Itu namanya sakinah yang sedang diturunkan oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah jantung. Laisa sayun Allah, tidak ada sesuatu yang lebih dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah-masalah besar doa, masalah doa, apalagi selesai. Jangan lupa itu. Kalau yang dibaca itu namanya wis tak umumno. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gitu.